minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Dadang dan juga kepada para panitia yang sudah lebih awal datang untuk mengkondisikan agar kita bisa memanah dan latihan bareng. Alhamdulillah, ala kulli hal ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khair. Segala kebaikan kita mudah-mudahan dibalasnya hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya mungkin saya hanya mengingatkan saya pribadi juga teman-teman firman Allah tadi ya, Quran surah Al-Anfal, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Tidaklah engkau mampu membunuh musuh di medan perang kecuali semuanya itu atas kehendak Allah. Wa ma ramaita, dan tidaklah engkau menembakkan anak panah id ramaita, saat engkau melemparkan anak panah, walakinnallaha, sesungguhnya Allah yang membuat anak panah itu tepat ke poin nomor 10 atau ke kuning, ke Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar saja. Yang kedua, saya hanya mengingatkan saya dan teman-teman untuk tolong meminta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal. Ini dibiasakan oleh para ulama dulu. Satu, minta agar hati kita dibersihkan. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar ra'ufur rahim. Ya Allah, jauhkan dari hati kami gil, ya, kebencian terhadap sesama muslim, kebencian terhadap sesama saudara. Gil, penyakit hati lah. Itu. Jadi ya Allah, jangan sampai ada penyakit hati yang tumbuh dalam diri kepada sesama muslim. Yang kedua, minta agar seluruh, khususnya para pemanah Indonesia itu disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirapatkan barisannya, dikuatkan pijakannya. Dan itu dimintakan khusus ya. Yang ketiga itu minta agar setiap ilmu yang kita praktekkan itu jariah buat guru-guru kita, sehingga kita tidak melupakan, tidak memutus ilmu yang kita dapatkan dari guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kita sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, ini doa ini, telah 3 hal ini baiknya diucapkan, diminta sebelum memulai aktivitas memanah. Sebelum kita memanah, baca Fatihah dulu, baca sholawat. Setelah itu baru ini 3 hal ini. Minta hati kita dibersihkan, kemudian minta agar para pemanah itu disatukan hatinya oleh Allah. Yang ketiga, minta agar ilmu kita jariah, manfaat buat guru-guru kita. Setelah itu silahkan berdoa sesuai hajat kebutuhan kita. Bahkan kalau mengutip riwayat yang pernah disampaikan Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, diantaranya ini menjadi doa yang mustajab. Ini menjadi dalil bahwa kenapa para pemanah itu doanya makbul, karena Rasulullah SAW pernah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa memanah itu, ya, itu atau para pemanah itu selama dia memanahnya karena Allah, maka doanya mustajab. Makanya Rasul pernah mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma ajib da'watahu wa syaddid ramyahu. Allahumma ajib da'watahu, ya Allah, ijabah seluruh doanya, wa syaddid ramyahu, dan tepatkan, kuatkan tembakannya. Maka setelah Sa'ad bin Abi Waqqas dapat doa itu, beliau tidak pernah meleset. Dan setiap beliau berdoa itu makbul, mustajab. Bahkan Umar bin Khattab saja takut kalau Umar itu berdoa. Pernah satu riwayat Umar bin Khattab itu memukul ya hamba sahayanya Sa'ad bin Abi Waqqas karena melakukan kesalahan. Dan saat itu pun tidak disengaja, refleks lah Umar bin Khattab mukul. Pas begitu mau mukul, di samping ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka kata Sa'ad, kenapa kamu memukul? Kenapa Khalifah memukul maula saya, hamba saya? Apakah saya mau berdoa? Kata Umar, jangan. Karena Umar tahu bahwa doanya Sa'ad itu mustajab. Di setingkat Umar bin Khattab mengkhawatirkan doa. Ya, ini diantaranya adalah berkat dari doa Rasulullah SAW. Nah, maka insya Allah ya, ketika sebelum berdoa kita sebelum memanah kita berdoa dengan doa yang tadi minimal itu, atau doa-doa sesuai hajat kita. Ya Allahumma qabil hajati, ya Allah terima atau ajib hajat hawaij ya, seluruh kebutuhanku
dan lainnya silahkan. Nah, ini kebiasaan para ulama dulu kalau masuk ke lapangan memanah itu selalu berwudu kan, kemudian mereka berdoa. Nah, doanya silahkan, tapi minimal tadi ya, ada 3 hal yang kita minta khusus agar kita tidak di keentepan lah 3 istilah Sunda mah. Apalagi memang dalam memanah itu istilahnya itu ya, ainnya besar. Pertama ainnya besar, kedua gilnya tinggi ya. Karena ada sesuatu yang kita perlihatkan kepada orang. Nah, saya tembakannya begitu memicu gil dan memicu ain. Ya, ain itu berarti akibat mata seseorang. Dan ini terjadi, Habib Bori itu pernah mengobati seorang pemanah ahli Wing Chun gitu. Tiba-tiba dia ketika narik busur nggak bisa, lemes gitu, nggak lemes. Nah, ketika ditanya itu kenapa kok bisa, nggak tahu. Nah, mungkin dia juga hanya mungkin ini. Ternyata memang dia kena ain. Ya. Jadi ketika mau manah awalnya lemes, ternyata sebelumnya biasalah gagayaan. Gitu. Mungkin ada orang yang melihat dibarengi dengan dengan hasad ya dan sebagainya, itu dapat bikin lulus di ruqyah oleh Habib Bori dan alhamdulillah sembuh. Itu diantaranya. Ya. Makanya kenapa diantara protek yang diajarkan oleh para ulama dulu ada wiridnya kan, Sallallahu alaihi Muhammad, Masya Allah, la quwata illa billah. Itu untuk protek, membentengi diri kita dari ain-ain, karena ketika kita memanah itu kan mata tertuju ke kita. Satu aja ada mata yang dibarengi dengan hati masuk dan kitanya lagi lengah, itu bisa jadi. Dan itu banyak kejadian gitu. Bisa jadi dampaknya itu ya tadi bisa kita lupa tembakan atau lemes, atau setelah itu ada apa dan sebagainya. Itu ain ya. Kedua tadi ada gil ya. Perasaan ya, ujub dan lain sebagainya, karena sombong. Nah, ini kita diingatkan di perang Uhud. Perang Uhud itu kan gil. Para sebagian pemanah itu merasa saya mah sudah jago gitu. Ketika disuruh oleh Rasul untuk tetap berada di Jabal Rumat itu, mereka merasa sudah selesai tugasnya. Nah, kita udah menang. Mereka kata Rasul tetap di sana, mau menang atau kalah, pokoknya tetap sebelum ada instruksi. Inilah yang membuat kemudian peperangan yang sudah di depan mata itu hilang seketika hanya karena kesalahan kecil. Ya, ini menjadi pelajaran berharga. Makanya itu yang kita minta kepada Allah, dan ini dibiasakan oleh kita setiap mau memanah. Ya, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini kutipan doa yang terdapat dalam Quran surat setelah Al-Mujadilah itu Al-Hasyr ayat 9-10 ya. Kemudian doa Allahumma alif baina qulubina, atau Allahumma alif baina rumatil Indonesia, atau dengan bahasa Indonesia, ya Allah satukan, kuatkan hati barisan para pemanah Indonesia, khususnya umumnya umat Islam seluruhnya. Ketiga, jadikan setiap anak panah dan tembakan itu jariah. Kita niatkan ya jariah buat guru-guru kita, guru yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, karena keberkahan ilmu memanah itu di situ, di kita mengakui dan kita menjadikan niat tembakan itu untuk jariah buat guru-guru kita. Barangkali itu. Terima kasih. Afu minkum, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallahu khairan.